Rusia melontarkan peringatan keras setelah Amerika Serikat memutuskan mengirim 5.000 pasukan tambahan ke Polandia. Moskow menilai langkah Washington itu dapat memperbesar risiko konfrontasi di Eropa karena pasukan Amerika akan ditempatkan semakin dekat dengan wilayah Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut pengerahan pasukan tambahan bukan langkah yang membantu stabilitas kawasan. Sebaliknya, keputusan tersebut dinilai dapat memaksa Rusia mengambil respon militer dan teknis sebagai langkah antisipasi. Reaksi itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penempatan 5.000 personel tambahan di Polandia, salah satu negara NATO yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia melalui Kaliningrad. Saat ini, sekitar 10.000 tentara Amerika telah ditempatkan di Polandia, sementara total pasukan Amerika Serikat di Eropa mencapai sekitar 80.000 personel. Menurut Moskow, yang dibutuhkan saat ini justru pengurangan kehadiran militer Amerika di Eropa, bukan penambahan pasukan baru. Rusia juga kembali menuding NATO terus memperluas aktivitas militernya ke arah timur, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Di sisi lain, Polandia menjadi salah satu negara NATO yang paling aktif mendukung Ukraina sejak perang dengan Rusia pecah. Karena itu, keputusan Washington mengirim pasukan tambahan dipandang Moskow sebagai perkembangan yang patut diwaspadai. Rusia sendiri menegaskan tidak memiliki rencana menyerang negara anggota NATO selama tidak ada tindakan militer yang lebih dulu ditujukan kepada wilayahnya. Otoritas Iran sedang mempersiapkan upacara pemakaman megah untuk mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei.
Acara pemakaman ini mulai dipersiapkan setelah penundaan yang cukup lama akibat serangan gabungan yang terus berlanjut oleh Amerika Serikat dan Israel. Dilansir AFP, meski waktu pemakaman tersebut masih belum pasti, namun sebuah markas khusus telah dibentuk untuk mempersiapkan upacara pemakaman. Laporan televisi pemerintah Iran yang mengutip Kepala Dewan Koordinasi Propaganda Islam Mahsen Mahmoudi mengatakan berbagai lembaga saat ini sedang merencanakan dan membuat peraturan. Iran sebelumnya telah mengadakan acara penghormatan kepada mendiang Khamenei pada April lalu. Namun pemakaman kenegaraan belum kunjung diadakan karena perang. Ayatullah Ali Khamenei yang telah memimpin Iran selama lebih dari 3 dekade tewas dalam gelombang pertama serangan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari lalu. Putra sekaligus penerusnya saat ini, Mojtaba Khamenei, juga dikabarkan terluka dalam serangan itu. Hingga kini dia belum terlihat di depan umum sejak menjabat. Pembunuhan Khamenei menandai hari yang berbeda di Teheran, di Iran, dan tentu di kawasan Timur Tengah. Hidup Khamenei berakhir di usia 86 tahun pada Sabtu. Hari itu pula, kekuasaan dia yang sudah berjalan 26 tahun tamat. Selama memimpin Iran, Khamenei dicap pahlawan sekaligus tiran oleh warga dan oposisi. Israel dikabarkan mulai gelisah melihat perubahan sikap Donald Trump terhadap Iran yang belakangan dinilai semakin terbuka terhadap jalur negosiasi. Situasi ini memicu kekhawatiran di Tel Aviv karena arah kebijakan Washington dinilai tidak lagi sejalan dengan keinginan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut laporan CNN, sejak gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran tercapai pada April lalu,
Netanyahu terus mendorong Washington agar tetap mempertahankan tekanan terhadap Teheran. Israel meyakini tekanan militer dan ekonomi yang berkelanjutan dapat semakin melemahkan posisi pemerintah Iran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Gedung Putih disebut lebih fokus mencari jalan menuju kesepakatan dengan Teheran dibanding memperluas tekanan yang selama ini diinginkan Israel. Perubahan arah tersebut membuat sejumlah pejabat Israel khawatir kepentingan keamanan mereka tidak lagi menjadi prioritas utama dalam proses negosiasi. Kekhawatiran itu terutama berkaitan dengan program uranium Iran, pengembangan rudal, serta dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok sekutunya di kawasan Timur Tengah. Israel juga mencermati perubahan nada yang ditunjukkan Trump dalam pembahasan soal program nuklir Iran. Jika sebelumnya Washington menutup penghentian total pengayaan uranium, belakangan Trump dinilai mulai menunjukkan sikap yang lebih fleksibel. Di mata Israel, langkah tersebut beresiko memberi ruang bagi Iran untuk mempertahankan sebagian program strategisnya. Kekhawatiran lain muncul dari kemungkinan dicabutnya blokade dan tekanan ekonomi yang selama ini membatasi aktivitas Iran. Sejumlah pejabat Israel menilai pelonggaran semacam itu dapat membantu Teheran memulihkan ekonomi sekaligus memperkuat pengaruhnya di kawasan. Perhatian Israel juga tertuju pada Hizbullah di Lebanon, yang selama ini dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi keamanan negara tersebut. Tel Aviv khawatir setiap kesepakatan yang terlalu menguntungkan Iran akan berdampak pada meningkatnya kemampuan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Teheran. Di tengah situasi itu, tekanan politik terhadap Netanyahu juga mulai meningkat. Kelompok-kelompok politik sayap kanan Israel mendesak pemerintah mengambil sikap lebih tegas terhadap arah kebijakan Amerika Serikat. Namun, ruang gerak Netanyahu dinilai terbatas karena hubungan dekatnya dengan Trump selama ini menjadi salah satu aset politik penting yang ia miliki. Sementara itu, sejumlah sumber yang mengetahui komunikasi kedua pihak menilai Trump kini ingin menegaskan bahwa keputusan terkait Iran sepenuhnya berada di tangan Washington. Karena itu, perbedaan pandangan soal cara menghadapi Teheran disebut menjadi sumber ketegangan baru dalam hubungan antara Trump dan Netanyahu.
seorang pakar menilai Arab Saudi tidak lagi mempercayai Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan keamanan bagi negaranya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh analis dan pakar asal Arab Saudi, Mubarak Al-Ati, dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Rusia Today pekan lalu. Al-Ati secara terang-terangan melayangkan kritik tajam terhadap keengganan Trump untuk bertindak tegas kepada Teheran. Dia juga mengeklaim bahwa sang Presiden Amerika Serikat kini tak lagi dari sekedar macan kertas. White House, beautiful building. I love this building. That's the real estate business in me. And it's in tippy top shape, finally. But for the swearing in of our new chairman of the Federal Reserve Board of Governors. Menurut analisis Al-Ati, tanda nyata pertama dari kegagalan Amerika Serikat dalam urusan internasional bermula pada era pemerintahan Joe Biden. Tepatnya saat penarikan pasukan dari Afghanistan pada 2021 silam. Dia menyebut momen tersebut sebagai pintu keluar yang memalukan. Kevin Porsche. Meski Amerika Serikat belum kehilangan statusnya secara total, Al-Ati menilai taji Washington sudah jauh melemah jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dia menambahkan bahwa peta geopolitik dunia saat ini telah mengalami pergeseran yang masif. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20 kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat untuk menentukan arah kebijakan luar negeri mereka sendiri. Menyusutnya pengaruh Amerika Serikat di panggung dunia ini dinilai berdampak langsung pada sikap negara-negara Teluk. Al-Ati mengeklaim negara-negara tersebut kini tidak lagi menganggap serius desakan Trump agar mereka tergabung dalam Abraham Accords. Rusia disebut harus membayar harga yang jauh lebih mahal untuk mempertahankan perang di Ukraina.
Laporan terbaru Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat atau DIA menyebut kerugian yang ditanggung Moskow tahun ini meningkat tajam. Sementara, kemajuan pasukannya di medan tempur justru melambat dibanding tahun lalu. Menurut data yang dikutip pejabat Ukraina, risiko kerugian Rusia kini mencapai sekitar 179 personel untuk setiap kilometer persegi wilayah yang berhasil dikuasai. Angka itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yang berada di kisaran 67 personel per kilometer persegi. Di saat yang sama, Ukraina dilaporkan berhasil merebut kembali sekitar 400 km persegi wilayah di sekitar Dnipropetrovsk. Capaian tersebut menjadi salah satu keberhasilan terbesar Kiev sejak akhir 2022. Sementara itu, kemajuan wilayah yang dicatat Rusia sepanjang tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun lalu. Data Institute for the Study of War menunjukkan Rusia hanya menambah sekitar 104 km persegi wilayah hingga akhir Mei 2026. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, Moskow mencatat kemajuan lebih dari 1.600 km persegi. Tak hanya itu, tekanan juga terlihat dari sisi personel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim korban di pihak Rusia sejak awal tahun mencapai sekitar 145.000 personel. Terdiri dari puluhan ribu tentara yang tewas dan lainnya mengalami luka berat. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menurut DIA, keberhasilan Ukraina merebut kembali sebagian wilayahnya juga berkaitan dengan terganggunya kemampuan Rusia dalam mendukung operasi tempur, termasuk berkurangnya efektivitas sistem yang digunakan untuk penargetan dan koordinasi serangan. Selain bertahan di garis depan, Ukraina juga terus menekan jalur logistik Rusia menggunakan drone dan artileri jarak menengah. Strategi ini ditujukan untuk menghambat pergerakan pasukan, perlengkapan militer, dan pasokan menuju area pertempuran, sehingga mengurangi keunggulan Rusia dalam jumlah personel maupun peralatan. Di luar medan tempur, tekanan terhadap Moskow juga datang dari sisi ekonomi. Rusia dilaporkan terus mengurangi cadangan emasnya setelah kebutuhan pembiayaan perang meningkat dan defisit anggaran melebar. Pada saat yang sama, Ukraina melanjutkan serangan jarak jauh terhadap fasilitas minyak, kawasan industri, dan sejumlah aset militer yang dianggap mendukung operasi perang Rusia. Meski pasukan Rusia masih mencatat kemajuan di beberapa wilayah, laporan intelijen Amerika Serikat menunjukkan biaya yang harus dibayar Moskow untuk mempertahankan perang kini semakin besar, baik dari sisi personel, wilayah, maupun ekonomi.